Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal SKB Guru Kelas lanjutan dari video yang sebelumnya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua karena telah lulus SKB. Sebelum dilanjutkan ke soal dan pembahasan, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, kita mulai saja ke soal yang pertama. Tokoh yang berpendapat terdapat hubungan yang erat antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar adalah A. Rosmawati dan Prayitno, B. Warkitri dan Siti Mardianti, C. Siti Mardianti dan kawan-kawan, D. Hemil dan Rosmawati. Jawabannya adalah A. Rosmawati dan Prayitno. Pembahasannya adalah Rosmawati dalam AMTI tahun 1993 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Hal ini berarti siswa yang mempunyai kebiasaan belajar yang baik cenderung memperoleh hasil belajar yang baik. Senada dengan pendapat di atas, Prayitno dalam AMTI 1993 menyatakan cara belajar yang meliputi sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 12. Perhatikan uraian berikut. Analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala sikap dan kebiasaan belajar, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Uraian di atas A. Cara mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar, B. Cara menentukan prestasi siswa, C. Cara mengidentifikasi prestasi siswa, dan D. Cara mengidentifikasi kemampuan siswa. Ya, jawabannya adalah A. Cara mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar. Pembahasannya sudah jelas seperti uraian di atas ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan uraian berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 2. Mereka senang bermain dan lebih suka bergembira atau riang. 3. Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal. 4. Mereka biasanya tergetar penasarannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak suka. 5. Mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan. 6. Mereka belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi. 7. Mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya. Pernyataan di atas dikemukakan oleh A. Logan dan James dan Jaka, Bassett, Jaka, dan Logan, atau D. James, Morgan, dan Jaka. Ya, cek ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang C. Bassett, Jack, dan Logan. Ya, teman-teman bisa mencatat dulu ini uraiannya atau di pause dulu videonya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Maaf, ini ada pembahasannya ya. Karakteristik anak usia sekolah dasar secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Bassett, Jaka, dan Logan tahun 1983 sebagai berikut. 1. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 2. Mereka senang bermain dan lebih suka bergembira atau riang. 3. Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi suatu situasi, dan mencobakan usaha-usaha baru. 4. Mereka biasanya tergetar penasarannya dan terdorong untuk berprestasi, sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan. 5. Mereka belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi. Nah, mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya. Ya, ini adalah karakteristik ini adalah karakteristik anak usia sekolah dasar ya, sebagaimana dikemukakan oleh 3 ahli.
Teman-teman kalau mau mencatat silahkan di pause dulu videonya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. 5 macam kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar yang meliputi 1. Keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, sikap dan nilai hubungan, dikemukakan oleh 1. Piaget, Morgan, Jaynes, atau D. Bassett. Ya, siapa kira-kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah C. Jaynes. Pembahasannya, Jaynes mengemukakan 5 macam kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar. 1. Keterampilan intelektual, sejumlah pengetahuan mulai dari baca tulis, hitung sampai pada pemikiran yang rumit. Kemampuan intelektual tergantung kepada kapasitas intelektual, kecerdasan seseorang, dan kesempatan belajar yang tersedia. 2. Strategi kognitif mengatur cara belajar dan berpikir seseorang di dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan masalah. 3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Kemampuan ini pada umumnya dikenai dan tidak jarang. 4. Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah antara lain keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan sebagainya. 5. Sikap dan nilai hubungan dengan arah serta intensitas emosional yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang, atau kejadian. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini udah muncul duluan ya, pembahasan tidak apa-apa. Berikut ini tokoh yang mengemukakan bahwa anak SD belajar bersifat konstruktivistik kecuali A. Jean Piaget, Jaynes, Vygotsky, Brunner. Jadi jawabannya adalah B. Jaynes. Pembahasannya, paham dianggap modern tentang bagaimana anak usia SD itu belajar bersifat konstruktivistik dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Kemudian Vygotsky tahun 1896 sampai 1934 dan Brunner tahun 1060-an ya. Sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe saya doakan dulu CPNS tahun ini, amin. Berikutnya, anak adalah seorang yang aktif membentuk atau menyusun pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka menyesuaikan pikirannya sebagaimana terjadi ketika mengeksplorasi lingkungan dan kemudian tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis. Merupakan pernyataan dari A. Jean Piaget, Jaynes, Vygotsky, atau Brunner. Jawabannya adalah A. Jean Piaget. Pembahasannya, bagi Piaget, anak adalah seorang yang aktif membentuk dan atau menyusun pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka menyesuaikan pikirannya sebagaimana terjadi ketika mereka mengeksplorasi lingkungan dan kemudian tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis. Nomor selanjutnya, anak melalui aktivitas dengan orang dewasa atau guru mengkonstruksi pengetahuan mereka dalam bentuk tampilan spiral, mulai dari peer-speech, sebagaimana anak menetapkan format peranan dan hal-hal rutin yang membuatnya merasa bebas untuk kemudian dapat terlibat dengan penggunaan bahasa yang lebih kompleks sebagaimana tersaji dalam suatu realitas. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Jean Piaget, Jaynes, Vygotsky, atau Brunner. Jawabannya adalah C. Vygotsky. Pembahasannya sebagai berikut. Bagi Vygotsky, anak itu mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi pengajaran dan sosial dengan orang dewasa atau guru, asalkan orang dewasa atau guru menjembatani arti dengan bahasa dan tanda atau simbol yang dapat mengamati anak untuk kemudian anak itu tumbuh ke arah pemikiran yang verbal. Saya ingatkan jika teman-teman ingin menuliskan di buku catatannya, silahkan untuk mempause video ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Perhatikan uraian berikut. Pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau application, menanggapi atau responding, sintesis atau sintesis, mengatur atau mengorganisasikan atau organization, analisis atau analisis. Yang termasuk ranah kognitif adalah, dari beberapa uraian tersebut, kira-kira mana yang termasuk ranah kognitif? Kita lihat jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 5, C. 1, 3, 4, 6, atau D. 1, 2, 4, 6. Dan jawabannya adalah
Ya. D. 1, 2, 4, 6. Pembahasan sebagai berikut. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu 1. Pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge. Yang keduanya pemahaman atau comprehension. Yang ketiganya penerapan atau application. Yang keempatnya analisis. Yang kelima sintesis. Yang keenam penilaian, penghargaan, evaluasi atau evaluation. Berikutnya soal nomor 19. Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Merupakan definisi dari A. Metode pembelajaran, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Silahkan. Ya, jawabannya adalah C. Pendekatan pembelajaran. Pembahasan sebagai berikut. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien merupakan pengertian dari A. Metode pembelajaran, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Strategi pembelajaran. Pembahasannya sebagai berikut. Bila dalam kurung Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Sanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Ya, soal lanjutannya terdapat di part 3. Untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai 10 soal saja. Di video berikutnya ya lanjutannya. Jika teman-teman menginginkan soal versi lengkapnya, silahkan download di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.